Juncu, Ruosun, kamu datang. Juncu. Sudah lama menunggu. Sekarang, saatnya mengantarmu pergi. Kenapa? Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Baudao, kamu benar-benar mengira kakak Ruosun tulus ingin menikahimu? Jika bukan karena mengincar posisimu sebagai ketua asosiasi pedagang Su, dia tidak mungkin bersama kamu. Dia selalu mencintaiku. Kalian, Ayahmu yang berumur pendek, sama bodohnya denganmu. Ingin membuatku menjadi menantu keluarga Su. Hah, mimpi. Aku hanya berdebat dengannya beberapa kali. Si tua ini malah menabrak senjata sendiri. Chu Ruosun, kau membunuh ayahku. Kau akan mati mengenaskan. Tidak tahu diri. Fungsi bidak cuma sebelum ditempatkan. Sekarang, saatnya kamu pergi. Kakak Ruosun, bau darahnya terlalu menyengat. Ayo pergi. Gu Huaijin, UHL of Shanghai, ya. Dia kenapa? Yuncu. Acu. Gu Huaijin, kenapa kau datang? Jika saat itu kau nurut padaku, mungkin tidak akan mati. Jika hidup kita tak bisa bersama, maka mari mati bersama. Gu Huaijin, jangan. Di tengah kekacauan ini, aku malah mengira niat jahat. Sebagai cinta sejati yang salah. Tapi mengabaikan orang yang paling mencintaiku, Gu Huaijin. Aku hanya mau menikah denganmu. Bukankah aku ditusuk? Kok masih hidup? Jangan-jangan. Aku terlahir kembali. Jangan bersuara. Gu Huaijin. Suyuncu, kau benar-benar membuatku susah mencari. Kenapa? Sekarang saat aku terluka parah, kau mau kabur dan melaporkanku. Lalu lepas dariku selamanya, ya? Menurut pengalaman kehidupan sebelumnya, aku baru saja melarikan diri dari sisi Gu Huaijin. Dia langsung diserang dan diburu jika garis waktu tidak berubah. Dari, dia tidak akan jauh. Cepat, sembunyi di sini. Ayah. Masih marah padaku, ya? Yuncu, aku beritahu kamu. Kecuali aku mati, kamu jangan berharap bisa menikah dengan Chu Wosun. Si manis itu. Makanan ini, mau makan atau tidak, terserah kamu. Aku anggap tidak punya anak perempuan. Ayah. Ini salah anakmu. Anakmu tidak akan menikah. Anakmu tidak akan menikah dengan Chu Wosun si manis itu. Kamu. Apa katamu, Yuncu? Ulangi sekali lagi. Anakmu sebelumnya buta, tidak melihat dengan jelas. Wajah asli Chu Wosun. Aku dan Chu Wosun, mulai sekarang, tidak akan pernah berdamai. Bagus, bagus, anak baik. Kamu akhirnya sadar. Aku akan suruh Mak Wang masak lagi untukmu. Oh ya, malam ini jangan kemana-mana, tetap di kamar. Di luar sedang terjadi hal besar. Ya, baik.
Xiao Yuncuku sudah pintar. Tidak hanya bisa melarikan diri dariku, tapi juga sengaja berakting di depanku. Memainkan sandiwara. Kenapa? Chu Ruosun itu sudah bosan kamu mainkan? Gu Huaijin. Aku tidak akan pernah melarikan diri lagi. Ini lagi-lagi trik apa? Ingin menangkap dengan melepaskan? Tidak, aku benar-benar akan tetap di sisimu dengan patuh. Tidak akan pernah melarikan diri lagi. Kata-kata cinta yang menyentuh, sekarang aku hanya percaya. Burung kenari yang dikurung dalam sangkar. Pulang dengan aku. Gu Huaijin, lepaskan aku sekarang. Di luar masih ada pengejar. Kalau kamu nekat keluar, akan ketahuan. Bukankah itu yang kamu inginkan? Aku ajak kamu bertransaksi. Aku akan melindungimu untuk pergi. Kamu benar-benar berani bertransaksi denganku. Katakan. Syarat apa? Aku punya sesuatu. Tertinggal di tempat Chu Ruosun. Setelah aku mengantarmu pergi, pinjamkan aku mobil. Aku akan ke keluarga Chu untuk mengambil milikku. Acu. Jangan-jangan kamu mau menipuku lagi? Ayahmu yang berumur pendek itu, sama bodohnya denganmu. Mau menjadikanku menantu keluarga Su. Mimpi. Aku hanya berdebat 2 kalimat dengannya. Si tua ini malah menabrak senjata sendiri. Dia mengambil segel perkumpulan dagang keluarga Su. Aku akan merebut kembali semua yang hilang. Kamu bicara seolah sudah menjadi korban. Aku benar-benar tidak berbohong kalau tidak percaya. Kamu bisa ikut denganku. Baiklah, terakhir kali aku percaya padamu. Satu segel tak bisa menjatuhkan keluarga Chu. Katanya mereka biasanya punya surat-surat yang tak pantas dilihat. Surat. Aku ingat di rumahnya ada ruang rahasia sebelumnya. Selalu melarangku mendekat, pasti ada yang disembunyikan. Ingat, setelah selesai, pulanglah dengan baik. Kalau berani menipuku lagi, akan kupotong tangan kaki mereka. Dan digantung di pintu perkumpulan dagang keluarga Su. Bajingan seperti itu tak pantas mengotori tanganmu. Aku sendiri yang akan mengulitinya. Lalu, selamanya bersamamu. Kamu yang kusuka. Waktunya urusan penting. Kenapa jantungku berdegup kencang? Bu Huaijin, kamu ikut atau tidak? Tidak. Kehidupan sebelumnya, Chu Ruosun sering masuk keluar ruangan ini. Kehidupan sebelumnya apaan? Kamu mau main apa lagi? Tidak ada, yang ini cepat buka. Bu Huaijin, kamu kenapa? Kok bisa ceroboh begini? Sudah. Acu, kamu berusaha keras menyenangkanku. Apa mau meninggalkanku lagi? Aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar menyukaimu. Terus gimana? Aku suka melihatmu tergila-gila padaku. Bahkan jika itu palsu. Aku tetap bahagia. Bu Huaijin, dirimu di kehidupan sebelumnya. Melihatku memakai gaun pengantin untuk orang lain, pasti sangat menyakitkan, ya? Di kehidupan ini, pernikahan megah hanya untukmu seorang. Bu Huaijin, ketemu.
suara detak jantung. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Kakak Ruosun, museum, kamu bilang. Suyuncu si bodoh ini. Apa dia akan tahu kalau aku hamil? Tidak mungkin, sekarang dia sangat menurut padaku. Bodoh sekali. Yang paling penting sekarang adalah kita harus mendapatkan jaringan dan sumber daya keluarga Su, hal ini. Tidak boleh ada kesalahan. Tenang, setelah aku mendapatkan harta keluarga Su, aku akan menendangnya pergi. Jangan gegabah. Kakak Ruosun, lihat, kunci itu, apa sudah ada yang menyentuhnya? Tuan muda, ayam memanggilmu Kaluar. Baik tahu. Datangnya sangat tepat waktu. Huairu, kita keluar dulu. Chu Ruosun begitu gugup barang-barang ini. Sepertinya semuanya asli. Aduh, kamu bawa ini juga? Untukmu, selalu siap. Chu Ruosun, Su Huairu. Ajal kalian sudah dekat. Apa maksudmu ini? Paman, kejadian kemarin adalah kelancanganku. Hari ini aku sengaja datang untuk meminta maaf pada Paman dan Yuncu. Aku dan Yuncu saling mencintai, harap Paman merestui kami. Dan segera menetapkan tanggal pernikahan. Kakak Ruosun, jika ini ketahuan, kita hancur. Aku tidak tahu. Semua salah si imut itu. Satu-satunya cara sekarang adalah kita harus cepat menguasai Suyuncu. Urusan pernikahan bukan main-main. Tidak perlu, Ayah. Aku setuju dengan perjodohan ini. Ruosun, aku janji, setelah kita bertunangan, semua jaringan dan sumber daya keluarga Su akan menjadi milikmu. Serta gelar ketua kamar dagang Su juga milikmu. Yunchu, kamu serius? Kakak Yuncu memang bijaksana. Kakak Ruosun sangat beruntung bisa menikahimu. Ini adalah keberuntungan seumur hidup. Yuncu, kamu ngomong apa? Tapi, aku hanya punya satu syarat. Yuncu, katakan, selama aku bisa, aku akan penuhi. Ruosun, aku berharap kamu bisa mengadakan pesta pernikahan di restoran terbesar di Shen City, Bailumen. Menggelar 100 meja, biar semua orang di Shanghai tahu. Aku Suyuncu menikah denganmu dengan megah. Chu Ruosun. Bailumen, 100 meja? Apa tidak akan menghabiskan seluruh hartaku? Kakak Ruosun, tak ada hasil tanpa pengorbanan. Pikirkan harta dan bisnis keluarga Su. Tak masalah, 100 meja ya 100 meja. Yuncu, tenang saja. Aku pulang dulu untuk mempersiapkannya. Aku pasti akan membuatmu bahagia dengan megah. Kakak Yuncu, aku juga pulang dulu hari ini. Kamu kemarin bilang tidak akan pernah berdamai. Hari ini malah memberikan semua hartamu. Kamu benar-benar membuatku marah. Jangan buru-buru, Ayah. Pertunjukan baru saja dimulai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di pesta pertunanganku. Kebaikan Anda hari ini akan kukenang selamanya. Hampir lupa, hari ini ada tamu paling penting. Silakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang. Sebagai seorang wanita, aku sangat terhormat. Hari ini, aku ingin mengumumkan kabar baik. Mulai hari ini,
Posisi Ketua Asosiasi Dagang Keluarga Su akan diserahkan kepada tunanganku, Tenchu Ruosun. Chu Ruosun benar-benar licik. Ketua Asosiasi Dagang langsung melesat ke puncak. Tidak hanya itu, aku juga ingin mengumumkan kabar baik lainnya. Hari ini, aku dan Tenchu akan bertunangan di sini. Apa aku tidak salah lihat? Apa Tuan Chu salah pegang tangan? Ada apa ini? Su Yunchu, kamu pikir aku akan menikahimu, wanita bodoh? Gelar Ketua Asosiasi Dagang akan kuambil darimu. Untuk pertunangan, hari ini memang pesta pertunanganku dengan Huairu, orang yang kucintai. Hanya Huairu dari awal sampai akhir. Dengar tidak, kakak? Mulai sekarang, jangan dekat-dekat tunangan orang lain, ya? Dasar tak tahu berterima kasih. Menghina putriku seperti ini, Yunchu. Dulu sudah kukatakan, kamu tidak mau dengar. Sekarang lihat. Segala sesuatu diberikan ke orang lain, malah dihina seperti ini. Tuan, Peleang Xiao Xin Menjin Peshan. Katanya Nona Su dan Chu Ruosun sedang mengadakan pesta pertunangan di Bailumen. Su Yunchu, kau benar-benar menipuku lagi. Siapkan mobil, ke Bailumen. Aku akan membuatnya merasakan akibat mempermainkanku. Akhirnya wajah asli pasangan brengsek itu terbongkar. Chu Ruosun, kamu benar-benar mengira posisi Ketua Asosiasi Dagang Keluarga Su ini mudah dipegang? Sepertinya gelar ini tidak bisa kamu tanggung. Semuanya, lihatlah. Ini, bagaimana ini bisa ada di tanganmu? Inilah kalian Ketua Asosiasi Dagang yang baru. Chu Ruosun. Seorang pengkhianat yang tidak tahu terima kasih, bersekongkol dengan musuh asing. Dan menjual kepentingan negara. Pengkhianat. Anjing. Palsu. Semua ini palsu. Kamu yang memalsukannya. Dasar perempuan. Berani-beraninya kau memfitnahku, Chu Ruosun. Kau sentuh anakku, aku habisi kau. Lepaskan aku, dasar anjing. Jangan percaya dia. Ini semua rencananya. Huyun Chu, kau tidak tahan melihat kami bahagia. Inilah yang kuinginkan, wajahmu yang panik seperti ini. Sayangnya masih kurang greget. Akan kutambah bara apinya. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Huyun Chu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Minggir. Kau gila ya? Huyun Chu, kau sudah gila. Nona Su benar-benar gila. Ya ampun, apa yang dia lakukan? Kau tamat. Tuan muda keluarga gu tiba. Raja Jelap Shanghai, Gu Huaijin. Bagaimana dia? Siapa yang berani? Tuan Gu, dia yang gila. Dia yang memegang tanganku untuk memukul dirinya sendiri. Semua tamu di sini menyaksikannya. Kau bilang dia menangkapmu? Barang kotor yang menyentuh Yunchuku. Tidak perlu dipertahankan lagi.
Sekarang sudah bersih. Seret keluar, buang dia ke jalanan untuk mengemis. Huairu, tolong aku. Kau tidak bisa tinggal diam. Gu Huaijin, ayahku adalah direktur perusahaan asing Su. Kau tidak bisa menyentuhku. Gu Huaijin, jangan sampai tanganmu kotor. Untuk orang seperti ini, hutangnya akan kuhitung satu persatu dengannya. Cepat pergi. Xuyunchu, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kau berani sekali. Bahkan aku pun kau berani tipu. Dengar penjelasanku. Gu Huaijin, apa yang kau lakukan? Ketika kau terus menipuku dan melarikan diri dariku. Pernahkah kau bayangkan hari ini? Dengarkan aku, Gu Huaijin. Apakah aku harus membelah hatimu untuk tahu? Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Hari ini aku mengambil langkah terakhir. Hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan Chu Ruosun. Benarkah? Bukankah dulu kau mencintainya sampai mati? Sama sekali tidak. Sekarang hatiku hanya untukmu. Sepertinya aku harus berterima kasih pada kebaikan Xuyunchu. Sakit? Dia masih menyayangiku di kehidupan ini, meski aku memutuskan untuk menjaganya. Tapi tidak dengan cara yang memalukan seperti ini. Kau lagi. Aku tahu kau ragu. Tapi hatiku benar-benar hanya bersamamu. Xuyunchu, lakonmu ini lebih nyata daripada pemain di teater. Aku tidak membohongimu, mulai sekarang, diriku. Dan namaku hanya akan terikat denganmu. Huaijin, bisakah kau melepas borgol ini dulu? Lagi pula tidak nyaman, dia, ternyata pertama kalinya, acuh. Kau rela berkorban, bahkan memberikanku tubuhmu. Pasti ada maunya, kan? Aku benar-benar tidak ingin apa-apa, asal bisa tetap di sisimu. Aku sudah bahagia. 7 hari lalu, kau juga di hadapanku. Dengan wajah tulus seperti ini, tapi langsung pergi ke Bailumen. Mengatur jebakan, menunggu aku terjebak. Apa yang harus kulakukan? Agar kau percaya padaku? Di kehidupan sebelumnya tidak pernah kusadari, Gu Huaijin memiliki sisi lembut seperti ini. Acuh, jangan kira dengan sekali bersikap baik. Aku akan melepaskan kewaspadaanku. Mulai hari ini. Kau tidak boleh melangkah keluar pintu gerbang ini setengah langkah pun. Aku tidak akan meninggalkanmu setengah langkah pun. Apa katamu? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Apa yang ada di pikiranmu? Aku tidak ingin menebak. Tapi kata-katamu. Aku tidak biasa kau. Gu Huaijin, kau menyakitiku. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani lagi mendekati para laki itu. Aku pasti akan mencari mereka satu persatu dan mencabik-cabik hati mereka. Ini semua salahku di kehidupan sebelumnya, terlalu banyak dosa yang kulakukan. Sekarang dia sama sekali tidak percaya padaku. Tidak bisa. Aku harus mencari cara. Mari kita menikah. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, mari kita menikah. Xuyunchu. Apa kamu benar-benar tahu aku akan membunuh Su Luosun? Lalu kamu mengeluarkan ide ini? Mengalah dan mengatakan akan menikah denganku, ya? Tidak, aku benar-benar ingin menikahimu. Aku akan membuktikannya padamu. Acuh. Kamu tahu, bahkan jika kamu berbohong, aku akan tetap percaya. Huaijin, percayalah padaku kali ini. Kedepannya,
biar aku yang mencintaimu. Ha! Pergi. Dari mana datangnya pengemis ini? Silent. Orang seperti kamu. Di masa lalu. Bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Ini semua salah Suyunchu si manis ini. Aku akan menagih apa yang kamu hutang padaku, cepat atau lambat. Kabar penting, Suyunchu, putri keluarga Su, akan menikah dengan Gu Huaijin, Raja Bawah Tanah Shanghai. Kenapa lagi Suyunchu? Yang selalu dapat sorotan. Huairu, jangan marah. Ayah, soal Huairu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Masih ada cara apa lagi? Itu kan Gu Huaijin. Orang yang dijuluki Raja Bawah Tanah. Kita tidak bisa melawannya. Ayah, aku tidak peduli. Dari segi kecantikan dan bakat, di mana aku? Kalah dari Suyunchu? Kenapa sejak kecil? Dia selalu lebih unggul dariku? Huairu, jangan menangis. Kalau dia nekat menikah dengan Gu Huaijin, maka kita harus merebut Gu Huaijin darinya. Seperti yang kita lakukan pada Churuosun dulu. Maksudmu, biarkan ia mendekati hati Gu Huaijin? Ibu. Tidak bisa, aku takut padanya. Bodoh. Gu Huaijin jauh lebih berkuasa dibanding Churuosun. Kalau dia tertarik padamu, Suyunchu bahkan tidak pantas menyemir sepatumu. Ini benar-benar bisa berhasil? Tentu, putriku jauh lebih hebat darinya. Pria yang tampan dan berpendidikan. Tidak terlihat istimewa. Yang dimaksud adalah Churuosun sebelumnya. Memang tidak pantas dengan anak guru. Ayah ibu tenang, pria ini pasti akan kurebut. Nona, Tuan baru saja mengirim pesan. Katanya menunggu di restoran Mawar, mau memberi kejutan. Baik, kamu boleh pergi dulu. Ja? Gu Huaijin ini memang tidak sabaran. Su Huairu benar-benar datang. Berani mengganggu orangku, Su Huairu. Mari lihat siapa yang terjebak. Acu, akhirnya kau datang. Suka? Ini semua mode terbaru dari studio foto. Kalau tidak suka, aku akan suruh cari yang lain. Ah, tidak perlu repot. Aku lihat dulu. Baik. Yang ini saja. Huaijin, aku ganti dulu. Tunggu di sini. Baik. Suyunchu. Begitu hati Gu Huaijin jatuh ke tanganku, akan kubuat kau merasakan diinjak-injak. Kurang ajar. Kamu siapa? Tuan Gu, ini aku Su Huairu. Dari segi wajah dan bakat, apa yang tidak lebih baik dari Suyunchu? Pergi kau. Tuan Gu, jangan marah, lebih baik lembut. Aku akan melayani Anda dengan baik. Nyonya Gu, Anda sangat cantik dengan gaun pengantin ini. Tuan Gu pasti tidak akan bisa berpaling. Aku sendiri saja mau memberi kejutan. Baik, silakan. Aku kotor. Apakah Hacu akan jijik? Huaijin, aku sudah ganti. Lihat bagus tidak? Su Huairu, kau cari mati. Tuan Gu, ini sedang apa? Dia tadi mencoba memaksaku, aku melawan sekuat tenaga. Hingga tidak berhasil. Suyunchu, Gu Huaijin yang memulai. Maksudmu? Dia yang merayumu? Ya dia yang merayuku, dia menggangguku. Jia. Pak Bu, aku cantik tidak? Yuncuku, tentu saja yang tercantik. Kalau yang seperti ini, yang berusaha mendekati.
tapi gagal merayu. Kau mau menghadapinya bagaimana? Untuk yang seperti ini, aku selalu punya satu cara. Tembak mati, lempar ke sungai Huangpu, jadi makanan ikan. Pak Gu, serahkan dia padaku. Ada beberapa hutang yang harus kuselesaikan dengannya. Semua terserah kamu. Bawa dia ke rumah Gu, kunci di ruang hukuman. Su Zunchu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Su Huairu, kau benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan mencuri-curi dan licikmu. Dari Chu Ruosun sampai Gu Huaijin. Kenapa setiap orang di sekitarku kau dekati dan gigit? Kau mengurungku selama ini, orang tuaku pasti akan melapor ke polisi. Nanti keluargaku akan kerepotan. Lapor saja semaumu. Aku ingin lihat polisi mana di seluruh Shanghai yang berani melangkah masuk ke rumahku. Su Zunchu, kau wanita jahat? Kenapa kau tidak mati saja? Hati? Beri aku makanan, kenapa kau menyiksaku seperti ini? Mau makan? Gampang. Asal kau mau menjawab pertanyaan dengan jujur. Kue ini semuanya untukmu. Beri aku makanan dulu. Kamu dan Chu Ruosun beberapa waktu lalu pernah bertemu? Tidak, aku dan dia tidak ada hubungan lagi sejak dia dari Bailumen. Sepertinya kamu tidak lapar. Aku bilang, asal kau beri aku makanan. Aku akan ceritakan semuanya. Kenapa tidak dari tadi begitu? Jawab pertanyaan dengan baik. Air di mangkuk ini dan kue di piring itu. Semuanya untukmu. Kamu siapa? Kamu tahu ini tempat apa? Pergi. Sang Gememyuken. Aku mencari nona kamu, Su Huairu. Bilang saja Chu Ruosun ini menemuinya. Dia akan keluar. Tunggu. Nona, saya menyuruhmu masuk. Kakak Ruosun, kenapa kau jadi seperti ini? Senua ini gara-gara Suyin Chu Yang Imet ITU. Why are you? Huairu, kamu harus membantuku. Kakak Ruosun, bukan aku tidak mau membantumu, tapi yang menargetmu adalah Gu Huaijin, kamu juga tahu. Di seluruh kota Shen, siapa yang berani melawannya? Why are you? Ayahmu kan direktur Bangsu. Bahkan jika Gu Huaijin berkuasa di dunia hitam, dia tidak bisa mengatur pemerintah. Tapi, Huairu, hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Kita berdua tahu sifat Gu Huaijin. Sekarang Suyunchu sudah menjadi targetnya. Apakah kita masih punya jalan keluar? Huairu, aku sudah dapat kabar dari orang Jepang. 3 hari lagi akan ada pameran investasi besar di kota Shen. King Long juga akan hadir. King Long, pedagang misterius yang menggegerkan dunia bisnis. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya di seluruh kota Shen. Jadi, asalkan kita bisa berkenalan dengan King Long dan memperkenalkannya ke orang Jepang, kita bisa benar-benar menjadi kaki kanan orang Jepang. Saat itu, dia, Suyunchu yang berhutang pada kita, akan kita buat membayar 100 kali lipat. Chu Ruosun, dia ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Su untuk menghadiri pameran investasi di kota Shen, berkenalan dengan King Long, dan memperkenalkannya ke orang Jepang. Aku tidak setuju. Berkenalan dengan King Long. Di kehidupan ini, Chu Ruosun tidak bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Su, tapi hilang begitu saja. Sepertinya dia menggunakan King Long sebagai jaminan untuk mendapatkan perlindungan orang Jepang. Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Ya, aku sudah bilang. Cepat beri aku makanan. Karena kamu sudah bicara.
maka kamu tidak ada nilai gunanya lagi. Su Yunchu, kamu. Kamu tahu apa itu hukuman jari? Su Yunchu, apa yang kamu lakukan? Yaitu memasukkan semua jari orang ke dalam lubang ini. Lalu menarik tali sekuatnya sampai 10 jari. Semua patah. Su Yunchu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu kan sangat penurut. Kamu juga tahu. Itu dulu. Kamu tidak berani. Aku adalah putri dari perusahaan Su. Kalau kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Dibandingkan dengan keluarga Gu, apa artinya ini? Kamu memang benar-benar memanfaatkan Gu Huaijin. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Berita terbaru. Pedagang kaya misterius King Long muncul di kamar dagang Zhang. Siapa sebenarnya Qing Long ini? Langsung mengeluarkan jutaan dolar. Mungkin lebih kaya dari bos perusahaan asing di wilayah konsesi. Di medan perang yang genting, dia juga mengirim 2 truk obat secara anonim. Begitu peduli pada negara, patut dihormati sebagai pahlawan. Sayangnya tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Dia adalah misteri terbesar di Shanghai. Qing Long, di mana kau bersembunyi? Laporan, Letnan. Kami mengawasi selama 3 hari 3 malam. Melihat langsung King Long masuk ke kasino Yongqing. Bagus. Siapkan mobil ke kasino Yongqing. Sayap. Ini. Nona Su Yunchu. Kenapa dia ada di sini? Apa? Puji Keto Su Yunchu adalah Tuan King Long yang legendaris. Itu gubernur militer. Orang kami berjaga siang malam, investigasi menemukan. Tempat terakhir King Long muncul adalah tempat Nona Su keluar. Haha, bagus. Tak disangka ketua supunya. Putri yang begitu berani. Luar biasa. Siapkan mobil, aku akan bertemu langsung dengan Nona Su. Siap? Nona Su, pengamatan yang tajam membuat kami bisa menangkap penjahat seperti Chu Ruosun yang berkhianat pada negara. Zhang mewakili pasukan garnisun Shanghai, berterima kasih padamu. Jasa ini akan dikenang oleh rakyat Shanghai. Gubernur terlalu berlebihan. Chu Ruosun berkhianat, mengakui musuh sebagai ayah. Merusak negara dan rakyat, pantas dibunuh. Yunchu hanya melakukan tugasnya. Tidak pantas menerima ucapan terima kasih ini. Ngomong-ngomong, kami seharusnya berterima kasih pada identitasmu yang lain. Siapa sangka, pedagang misterius yang menggegerkan dunia bisnis, Tuan King Long, ternyata adalah Nona Su. Tak disangka setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya ketahuan oleh gubernur. Bagaimana gubernur bisa mengetahui identitas Yunchu? Jangan tertawa, Nona Su. Aku menyuruh orang berjaga siang malam, baru bisa menemukan rahasia besar ini. Gubernur sudah tahu identitas Yunchu, Yunchu tidak akan menyembunyikannya lagi. Tuan Gubernur, boleh saya tahu persiapan pameran investasi ini bagaimana? Anda tak perlu khawatir, semua pedagang sudah dipastikan hadir. Kalau begitu, tolong sampaikan pesan Yunchu untuk pameran investasi ini. King Long pasti akan hadir secara pribadi. Suruosun Suhuairu. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Kamu bilang, kamu kenal Qing Long? Benar Tuan Nakamura, saya bisa perkenalkan Anda dengan King Long. Oja? Katanya King Long sangat misterius. Kamu? Bagaimana bisa kenal? Saya punya cara. Asal Tuan Nakamura mau bantu saya jamin Anda bisa bertemu King Long. Baik, saya setuju. Harap Tuan Chu jangan mengecewakan saya lagi. Tentu, saya takkan sia-siakan. Kepercayaan Tuan Nakamura.
Atur pameran investasi 3 hari lagi. Ingat, harus serius. Qinglong akan datang. Siap? Ini rejeki. Dengan ikut pameran investasi, aku pasti ketemu King Long. Mati kau. Hari ini aku harus lihat wajah asli Tuan King Long. Chu Ruosun, Henki Nap Yusek. Berani-beraninya kau kemari. Iya, pengkhianat kok berani muncul. Jaga mulutmu. Hari ini aku mewakili perwira Jepang, Tuan Nakamura. Nomong Sembarangan, Nyawamu Terahanya. Apa? Perwira tertinggi Jepang, Nakamura Yuhi? Ruosun, pengkhianat tak berhati nurani. Hari ini, harus kuberi pelajaran. Jangan gegabah. Kita tak bisa melawannya. Chu Ruosun, Gu Huaijin sudah menghajarmu. Belum cukup? Gu Huaijin sekalipun hebat. Bisakah dia lawan pemerintah? Tuan King Long, bahkan gubernur pun harus hormat. Setelah ku perkenalkan ke Tuan Nakamura, Gu Huaijin. siapa dia? Jangan mimpi. Semua tahu Tuan King Long dermawan cinta tanah air. Setiap tahun dia sumbang banyak uang untuk front. Mana mungkin kolaborasi dengan Jepang? Benar. Tuan King Long berintegritas, tak mungkin bersekutu dengan penjajah. Omong kosong. Di depan keuntungan. Siapa tahan godaan? Nationalism happen? Semua omong kosong. Kenapa Tuan King Long belum datang? Begitu dia datang, pasti akan memberi pelajaran pada pengkhianat ini. Tuan Qinglong sudah datang. Bukannya katanya Tuan Qinglong sudah datang? Kok malah Suyun Chu si manis ini? Suyun Chu, ini tempat yang pantas buatmu? Beraninya kamu datang ke sini? Kamu saja, anjing pengkhianat, bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Suyun Chu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sadar kalau bisnis keluarganya sudah bangkrut. Lalu datang ke acara investasi ini untuk menjilat Tuan King Long. Siapa sih yang tidak tahu malu? Cuma bisa menjilat? Kurasa. Kamu sendiri yang paling tahu jawabannya. Yuyun Chu, aku beritahu kamu. Aku tidak pernah lupa dendam di Bailomen dulu. Hari ini lebih baik kamu berperilaku baik. Pergi jauh-jauh dari sini. Dengan apa kamu suruh aku pergi? Karena hari ini, aku mewakili Jepang untuk bertemu Tuan King Long. Acara investasi hari ini adalah milik Tuan King Long. Meskipun kamu beruntung bisa masuk, Tuan King Long tidak akan memberikan perhatian padamu. Sudah selesai? Kalau sudah, minggirlah. Lagi pula, hanya anjing yang tidak berguna yang menghalangi jalan dan menggonggong. Beraninya kamu berkata begitu padaku. Aku akan membantu Tuan King Long menyingkirkan lalat yang mengganggu ini. Sebagai bukti kesetiaanku untuk bertemu Tuan King Long. Kurasa Tuan King Long tidak ingin mengenal orang seperti kamu. Pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh dan tidak tahu terima kasih. Sekarang, segera pergi dari sini. Dari mana Nona Su dapat keberanian? Berani menyuruh Chu Ruosun pergi? Ayo, sekarang Chu Ruosun didukung oleh orang Jepang. Suyun Chu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu menyuruhku pergi. Seluruh Shanghai tahu bisnis keluarga Su sudah bangkrut. Apa? Butuh uang? Aku kasih kamu. Uang ini, anggap saja hadiah dariku. Ambil uangnya dan segera pergi. Aduh, maaf, tanganku tidak stabil. Chu Ruosun, dulu kamu mengikutiku. Seperti anjing. Uang yang kuberikan padamu jauh lebih banyak dari ini. Sekarang cuma tersisa sedikit. Kamu. Uang ini. Aku sarankan kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Kalau suatu hari kau mengemis di jalan, setidaknya bisa kenyang. Suyun Chu, ku peringatkan, jangan tidak tahu terima kasih. Kau tidak kekurangan uang, tapi 3 hari lalu. Kenapa kau pergi ke kamar dagang Shang? Bukankah untuk meminjam uang dari keluarga Shang? Akulah yang meminjam nama kamar dagang Siang untuk menggalang dana. Tahukah kau, sebelum penggalangan dana di kamar dagang Shang, 1 juta keping perak itu berasal dari mana? Omong kosong. Siapa di Shanghai yang tidak tahu? Kabar tentang Tuan King Long muncul di kamar dagang Shang untuk menggalang dana. Kapan tepatnya Tuan King Long muncul di kamar dagang Zhang? Sudah lama dimuat di koran. Tuan King Long muncul di kamar dagang Shang 3 hari lalu.
Nona Su juga pergi ke kamar dagang Sang 3 hari lalu. Tuan Qinglong juga muncul di kamar dagang Sang 3 hari lalu. Jangan-jangan. Benar, akulah dia. Apa maksudmu akulah dia, Suyun Chu? Kau bilang dirimu adalah Qinglong? Coba lihat dirimu di cermin. Kau kuma perempuan. Berani-beraninya mengaku sebagai Qinglong. Aku tidak pantas. Lalu kau yang dulu hidup bergantung pada wanita, sekarang jadi kaki tangan orang Jepang. Pantas? Katanya Tuan Qinglong Kijam, serangannya seperti Peter. Masa ya Nona Su yang masih muda ini? Perempuan keluar rumah saja sudah tidak pantas. Apalagi membangun bisnis sebesar ini di dunia pria. Benar juga. Suyun Chu Kuma, anak perempuan dari kamar dagang kecil. Pantaskah dia menjadi Tuan Qinglong yang kekayaannya setara negara? Ini mimpi di siang bolong. Rupanya di mata kalian, perempuan hanya segini nilainya. Zaman sekarang ini zaman apa? Zaman perang. Kenapa pria bisa mencari nama di tengah hujan peluru Shanghai, sementara perempuan hanya bisa menjahit di loteng? Zaman kacau melahirkan pahlawan, tapi di mana undang-undang yang bilang pahlawan harus pria? Jangan lupa, Tuan Qinglong adalah pemilik Ban Huifeng, Manajer Liu dari Ban Huifeng. Pasti pernah lihat wajah asli Qinglong. Aku sudah menyuruh orang untuk menjemput Manajer Liu. Sebentar lagi dia datang. Nanti Manajer Liu datang. Suyun Chu, kau akan menangis minta ampun. Baik, aku tunggu di sini. Aku ingin tanya Manajer Liu, Tuan Qinglong yang dia lihat itu siapa sebenarnya? Kedatangkan yang mulia ajudan, sanggup mengharamkan tempat ini. Silakan duduk di tempat terhormat, cicipi teh Longjing yang baru kuseduh. Tidak perlu. Perintah Panglima, malam ini di acara investasi, Tuan Qinglong akan muncul. Kau diperintahkan segera menyambut, Tuan Qinglong akan keluar. Ini peristiwa besar yang menggemparkan Shanghai. Dari mana asalnya? Orang-orang terpandang. Siapa di Minhua yang bisa mengundang dewa kekayaan ini? Lakukan tugas Panglima dengan baik. Ya, bawahan mengerti. Aku segera siapkan mobil, pasti tidak terlambat. Pelen-pelen, Tuan Ajudan. Panggil orang. Beritahu Tuan Nakamura, bilang Qinglong akan muncul di acara investasi. Kenapa? Manajer Liu belum datang? Hatimu sudah mulai gemetar? Jangan-jangan kau berpikir untuk kabur dari gang belakang nanti? Jangan buru-buru, yang harus datang tidak akan bisa lari. Suyun Chu, ajalmu sudah dekat. Masih keras kepala? Manajer Liu dari Ban Huifeng langsung bilang padaku, Qinglong adalah pria yang sangat terkenal. Sandiwara ini sudah cukup. Manajer Liu yang dia sebut, aku agak ingat. Kau masuk, aku tunggu di sini. Baik, tidak masalah, serahkan padaku. Ternyata, inilah Tuan Qinglong. Ternyata, Liu Youchai si rubah tua ini kali. Aku pasti akan menangkap kalian, para parasit, sekaligus. Siapa yang berani memalsukan diri sebagai pemilik Ban Huifeng kami? Anda pasti Manajer Liu dari Ban Huifeng, kan? Sudah lama mendengar nama Anda. Wanita inilah yang berani-beraninya memalsukan diri sebagai Tuan Qinglong. Oh, ada hal seperti ini? Hadirin, saya Liu Youchai, bekerja di Ban Huifeng. Beruntung pernah bertemu Tuan Qinglong. Tuan Qinglong bertubuh tegap, berwibawa, mana mungkin gadis kecil seperti kamu bisa memasukkannya. Manajer Liu adalah senior di Huifeng. Dia bilang begitu, pasti tidak salah. Nona Su terlalu berani. Nama Tuan Qinglong. Berani dia palsukan, 10 nyawa pun tidak cukup. Oh, kau pernah bertemu Qinglong? Tentu saja, siapa Tuan Qinglong? Biar gadis kecil sepertimu mencemarkan namanya? Katanya Tuan Qinglong selalu misterius di Shanghai. Banyak pejabat ingin bertemu tapi tidak bisa. Kau cuma manajer kecil, bisa bertemu? Jangan banyak alasan, Manajer Liu adalah senior. Di Ban Huifeng, dipercaya Tuan Qinglong, bertemu sekali apa anehnya? Justru kamu,
berani-beraninya menyebut nama King Long, Nona Su. Aku sarankan kamu segera berlutut dan minta maaf. Kalau kamu menghina Tuan King Long, bukan cuma kamu. Keluarga Su di belakangmu pun takkan sanggup menanggung akibatnya. Mener Liu, sebagai orang dari Ban Hui Feng, pasti kamu pernah lihat ini. Ini adalah plakat pinggang King Long sang pemimpin. Hanya orang kepercayaan yang pernah melihatnya. Dari mana dia dapat? Dari mana kamu dapat? Itu milik pemimpin kami. Plakat King Long. Palsu. Pasti ini buatan palsu. Keluarga Su sudah lama bangkrut. Anak kecil dari serikat dagang kelas teri. Mana mungkin punya barang milik King Long? Barang jelek ini pasti. Imitasinya yang dicuri dari pasar Loa. Chu Ruosun, dasar kakak dalam tempurung. Pengetahuanmu cuma segini doang. Palsu atau tidak, Mener Liu pasti bisa membedakan, kan? Mener Liu, jangan sampai kamu dibodohi olehnya. Mana mungkin dia King Long? Ini pasti palsu. Aku akan hancurkan ini sekarang, biar dia tidak bisa pamer lagi. Komandan khusus memesan, King Long malam ini akan muncul di acara investasi, di saat genting seperti ini. Lebih baik berhati-hati. Parenti. Berikan itu padaku. Manager Liu, kamu. Eo Barakan. Mener Liu, hati-hati. Barang ini mudah rusak. Ini tanda rahasia di pola awan ketiga di belakangnya. Ternyata asli. Tidak mungkin. Su Yunchu ini pasti bukan King Long. Chu Ruoxuan, kamu gila. Manager Liu. Kamu sudah dibutakan oleh apa? Cuma sebuah giok. Apa artinya? Tapi tanda rahasianya asli. Perempuan di dunia yang dikuasai pria. Bisa apa? Giok ini mungkin dia curi dari mayat orang. Chu Ruosun, kamu sendiri sudah melakukan semua pengkhianatan dan kejahatan hina. Lalu mengira semua orang sehina dirimu. Siapa yang kau sebut hina? Mener Liu, jangan lupa. Perintah Taijun Nakamura. King Long akan segera tiba, kita harus menghadapi si penipu ini, jangan sampai urusan Taijun terganggu. Kita berdua bisa dilempar ke sungai Huangpu jadi makanan ikan. Benar, jangan biarkan gadis ini merusak segalanya. Apa masih bengong? Tangkap dia. Si penipu yang mengaku King Long ini. Komandan, ada masalah. Nona Su ditangkap di dalam. Apa? Siapa yang berani menyakiti Nona Su? Ayo, tunjukkan jalan. Aku bunuh dia. Atas nama Direktur Utama Ban Hui Feng. Tangkap si penipu ini. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Manajer Liu, Nona Su kan seorang wanita. Kita harus memaafkan di mana bisa. Lepaskan dia kali ini. Tuan King Long, di garis depan mengumpulkan uang dan bahan makanan. Setiap hal adalah urusan besar yang menguntungkan negara dan rakyat. Bagaimana mungkin kita biarkan si penipu ini mengaku-ngaku jasa? Berkedok nama Tuan King Long, melakukan penipuan. Merusak nama baik Tuan King Long, Manajer Liu benar. Pahlawan tak boleh dizalimi dan dipermalukan. Betul, hari ini harus memberi pelajaran kepada si gadis kecil yang tak tahu diri ini. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Su Yunchu, sudah kubilang minggirlah kau tidak mau. Sekarang cari mati sendiri, kira-kira tanganmu yang mainkan sempoa ini masih bisa bergerak enggak kalau kutusuk dengan garpu ini? Chu Ruosun, kau berani sentuh aku sedikit saja, nanti pasti kubalas 100 kali lipat. Kurasa kau tak ada kesempatan lagi, hari ini kau pasti mati. Parenti, kalian para anjing, sudah tidak sabar mati ya? Komandan Sang, itu komandan. Tampaknya malam ini, Tuan King Long benar-benar akan muncul. Sudah sebentar lagi, kok belum kelihatan Tuan King Long-nya? Kedatangan komandan membuat acara investasi ini semakin meriah. Saya sudah tiba di sini lebih awal sesuai perintah Anda. Tapi sampai sekarang, belum juga bertemu Tuan King Long, hati ini dak dikduk. Komandan, tolong beri petunjuk sedikit. Tuan King Long sudah sampai. Komandan, kami menangkap seorang penipu yang mengaku sebagai King Long. Anda bilang dia penipu? Benar sekali. Dia dendam pada saya setelah saya putuskan dia. Entah mencuri dari mana kartu tanda King Long. Di sini berlagak dan menipu. Ajudan hadir. Kalian para anjing, siapa yang beri nyali? Berani mengikat tamu kehormatanku? Nona Su, maaf saya terlambat, membuat Anda terkejut. Buka mata kalian lebar-lebar.
Ini adalah Tuan Qinglong yang seorang diri. Mengirimkan jutaan dolar ke garis depan. Tidak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Hai Komandan, Nona Su. Dia adalah Tuan Qinglong? Saya menyuruhmu ke acara investasi untuk menyambut Tuan Qinglong. Kau sangat berani mengikat tamu kehormatanku. Tapi Tuan Qinglong kan seharusnya seorang pria? Manajer Liu pelupa sekali, masih ingat. Hari itu saya memakai setelan pria dan topi. Sangat rendah berwarna hitam. Orang yang hari itu adalah... Aduh Nona Su, bukan. Bos besar, saya salah. Hamba salah, maafkan hamba kali ini. Aku punya ibu yang sudah berusia 80 tahun di rumah. Di bawahku ada anak yang masih butuh susu. Aku juga terpaksa karena uang. Terpaksa karena uang, jadi bersekongkol dengan orang Jepang di seberang. Melakukan pengkhianatan dan bekerja sama dengan musuh negara. Aku hanya sesaat tergoda oleh janji-janji kosong Nakimura tua itu. Janji-janjinya membuatku buta. Dia. Tangkap pengkhianat dan para oportunis ini. Komandan, kasihani aku. Nona Su, kasihani aku. Maafkan aku kali ini. Komandan, kasihani aku. Interogasi dengan ketat. Cari tahu apalagi hubungan mereka dengan orang Jepang. Yunqiu, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Lihatlah sumpah kita dulu. Demi sumpah cinta kita, maafkan aku, Yunqiu. Sumpah cinta? Kau pantas menyebut itu? Hanses, tentu pantas. Yunqiu, aku sungguh mencintaimu. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Yunqiu, aku hanya sesaat tergoda. Aku seperti orang gila, Yunqiu. Kalau kau sungguh mencintaiku, mengapa kau menyembunyikan persekongkolanmu dengan orang Jepang di seberang? Apa maksudmu? Aku terpaksa. Aku hanya ingin keluarga Su bisa bertahan di zaman sulit ini. Yunqiu. Keluarga Su, kau adalah naga hijau. Urusan sebesar ini, mengapa tidak kau beritahu aku sebelumnya? Kalau aku tahu, aku tidak akan Memberitahumu lebih awal, agar kau bisa mengetahui semua rahasia naga hijauku. Lalu menjualnya ke Jepang untuk mendapatkan jabatan. Ini semua salah paham. Yunqiu, aku benar-benar tahu salah. Yang paling kucintai tetaplah kamu. Kumohon maafkan aku sekali ini, Yunqiu. Awalnya aku berencana, saat keadaan lebih tenang, aku akan membawa semua aset Balai Naga Hijau, ditambah 100.000 keping perak sebagai mas kawin, dan menikahimu dengan megah. Tapi kau mengkhianatiku. Dengan Su Huairu yang kau anggap seperti adik sendiri. Bersekongkol diam-diam dan mencoba membunuh ayahku. Merampas harta keluarga Su. Dendam darah ini. Bagaimana kau akan membayarnya? Yunqiu, aku salah. Aku lebih hina dari binatang. Kumohon maafkan aku sekali ini, Yunqiu. Sejak kau bersekongkol dengan perompak Jepang, kau sudah memilih jalan buntu. Bavajia. Ya, tidak. Yunqiu, aku salah. Yunqiu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Yunqiu. Tunggu. Nakamura Yuhi, apa yang dia lakukan di sini? Tidak tahu. Tuan Nakamura, ada keperluan apa datang ke sini? Sudah lama mendengar Tuan Naga Hijau kaya raya dan sangat berbakat. Tak disangka ternyata seorang wanita cantik seperti Nona Su. Tuan Nakamura, tolong selamatkan aku. Aku Su Yunqiu yang bekerja untukmu. Meski ada komandan yang mendukungmu, apa gunanya? Di hadapan Tuan Nakamura, mereka bukan apa-apa, Nona Su. Aku datang kali ini ingin berteman dengan Nona Su. Sekalian membicarakan bisnis. Keluarga Su tidak akan pernah berbisnis dengan orang Jepang. Tidak tahu terima kasih, Tuan Nakamura memberimu kesempatan, kau masih berani menolak. Nona Su, jangan buru-buru menolak, aku mengerti. Bicara kerja sama butuh menunjukkan niat baik. Su Yunqiu, Tuan Nakamura akan membelaku. Ajalmu sudah dekat. Nakamura, kau. Nona Su, apakah niat baik ini cukup? Meski Chu Ruosun bersalah, tapi dia adalah saudara sebangsa kita, harus kita yang menghukumnya. Bukan urusanmu orang Jepang di tanah Tiongkok membunuh saudara kami. Nona Su mungkin salah paham. Aku hanya membantumu membersihkan sampah, seekor anjing tak berguna. Dia kan juga hewan. Membersihkan sampah? Kurasa Tuan Nakamura ingin memberi pelajaran. Berbicara dengan orang pintar memang menghemat tenaga. Niat baik sudah kuperlihatkan. Kalau begitu, Nona Su, mari kita bicara bisnis. Aku Su Yunqiu.
tidak akan pernah bekerja sama dengan orang Jepang. Paka. Nona Su, kebeningan sungguh mengamun. Semoga tulangmu tetap sekeras ini. Kita. Sampai jumpa lagi. Pergi. Shosa, wanita tadi sangat tidak tahu diri. Kenapa kita tidak membunuhnya langsung? Menghadapi orang seperti ini, hanya akan menjauhkannya. Tulang sekeras apapun, pasti ada kelemahannya. Next Shosa Allah. Selidiki semua transaksi kamar dagang Su Jianqing. Semua transaksi terakhir, jangan sampai ada yang terlewat. Siap? Semua sudah melihat, kan? Betapa beraninya orang Jepang, berani di tanah Tiongkok. Membunuh di depan umum. Di tengah krisis negara, kita sebagai saudara sebangsa. Jika tidak bersatu melawan musuh, siapa lagi yang akan jatuh? Berikutnya, dengan kesempatan ini, aku ingin mengajak semua untuk memberikan kontribusi bagi prajurit di garis depan. Mulai hari ini, semua keuntungan Ban Hui Feng akan disumbangkan untuk perang di garis depan. Kamar dagang keluarga Su juga akan mendukung sepenuhnya. Aku menyumbang 100.000. Terima kasih atas tindakan mulia Nona Su dan semua. Atas nama prajurit di garis depan, terima kasih. King Long, Acu hari ini benar-benar mencuri perhatian. Kamu sudah tahu? Haruskah aku tahu? Apa kamu berencana terus menyembunyikannya dariku? Atau menunggu sampai suatu hari aku membaca berita kematianmu di koran? Jika kamu ingin menyingkirkan seseorang, bisa saja memberitahuku. Mengapa harus mengambil risiko sendiri? Aku kira dia marah karena aku menyembunyikannya, tapi ternyata dia khawatir akan keselamatanku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Bahkan ayahku tidak tahu tentang hal ini. Acu, kamu bisa memanfaatkanku sepenuhnya. Aku tidak punya niat lain padamu. Tapi jangan lagi menyembunyikan sesuatu dariku, membuatku terus menerka. Menggantung di tengah-tengah, menebak hidup matimu. Aku berjanji, di masa depan tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Nyonya sudah bangun? Bagaimana dengan Gu Huaijin? Tuan muda baru saja buru-buru pergi. Katanya ada urusan mendesak di perkumpulan yang harus diselesaikan. Aku tahu. Nona, ada kabar buruk. Apa yang terjadi? Katakanlah. Kamar dagang bermasalah. Kapal barang kita ditahan di dermaga, tidak bisa keluar. Polisi atau polisi air? Bukan, itu orang Jepang. Ayahku? Apakah ayahku sudah tahu? Tuan sudah tahu dan pergi ke lokasi untuk berdebat. Dia bilang mereka tidak berhak menahan barang kita, tapi malah ditangkap. Ayahku ditahan di dermaga mana? Dermaga barat kota, wilayah kekuasaan orang Jepang. Mereka tidak membiarkan kita lewat, orang kita tidak bisa masuk. Sikapmu sungguh mengagumkan. Semoga tulangmu tetap sekeras ini. Sampai jumpa lagi. Ini Nakamura, letnan kami. Ingin mengundangmu ke rumah teh untuk berbincang. Bukan. Jika Nona. Kalau Gu Huaijin kembali, beritahu dia. Aku pergi ke rumah teh untuk jamuan. Aku tidak bisa mengabaikan urusan ayahku. Baik. Ayo pergi. Nona Su, silakan duduk. Aku sudah datang. Di mana ayahku? Nona Su, jangan terburu-buru. Mari kita minum teh dulu. Ini teh terbaik dari Jepang, Gyokuro. Rasanya sangat halus. Aku tidak mood minum teh, Tuan Nakamura. Lepaskan dia. Nona Su, jangan terburu-buru. Ayahmu sudah tua. Dia butuh istirahat. Aku ulangi sekali lagi, bebaskan ayahku. Nona Su, kemarin jika kau mendengarkan saranku, ayahmu tidak perlu menderita seperti ini. Kau bersusah payah mengundangku ke sini. Katakanlah, bisnis apa yang ingin kau bahas denganku? Langsung saja. Kalau begitu aku akan langsung bicara, ingin bekerja sama dengan Nona Su. Atau lebih tepatnya Tuan King Long, untuk berdagang candu dengan negara kami. Apa? Berdagang candu? Nona Su tidak perlu terkejut, kau yang membuka jalur pasokan.
Aku yang membuka akses, bisnis ini sangat menguntungkan. Candu. Sudah dilarang keras sejak akhir dinasti Qing. Pemerintah baru bahkan lebih ketat menindaknya. Kau berani melakukan perbuatan keji seperti ini di Shanghai? Justru karena ada larangan, keuntungannya besar. Pemerintah baru sibuk dengan urusannya sendiri. Berani-beraninya mereka mencampuri urusanku. Kalian tidak bisa mengalahkan kami, lalu menggunakan cara licik seperti ini untuk menghancurkan kami dari dalam. Aku beritahu kalian, mimpi. Nona Su, jangan bicara kasar seperti itu. Berdagang candu hanyalah bisnis biasa, sama seperti berdagang teh. Tidak ada bedanya. Jika orang Cina memang punya harga diri, mengapa takut dengan sedikit candu? Kalian ingin menggunakan barang-barang ini untuk mengambil uang hasil keringat orang Cina, lalu balik menyerang kami. Aku beritahu kalian, selama aku Su Yunchui masih hidup di dunia ini, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Tuan muda, akhirnya kau kembali. Di mana Acu? Nyonya, dia pergi menemui orang Jepang. Di rumah Teh Pinming di selatan kota. Orang Jepang? Siapkan mobil, bawa orang dan senjata ke dermaga barat kota. Serang mereka. Paman. Maaf, aku terlambat. Huai Jin, kenapa kau? Gimana SIHUITU? Apakah dia pergi melawan orang Jepang? Paman, tempat ini tidak aman, mari kita pergi dulu. Selama aku Su Yunchui masih hidup di dunia ini, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Sepertinya Nona Su tidak peduli dengan nyawa ayahmu. Berani-beraninya kau menyentuh rambut ayahku. Aku Su Yunchui, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, akan membuatmu membayar dengan darah. Mari kita lihat betapa berbaktinya seorang anak yang bisa menahan ayahnya menderita seperti apa. Ayah mengajarku untuk lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng. Ingin aku berlutut? Mimpi. Bagus sekali, Nona Su. Semoga nanti kamu masih sekeras ini. Nona Su, lihat ini, tidak asing kan? Cincin ayahku, kenapa ada di tangannya? Apa yang dilakukan pada ayahku? Tunang, Nona Su, ayahmu baik-baik saja. Aku hanya khawatir Nona Su tidak percaya, jadi mengambil sedikit bukti. Jika kau berani menyentuh ayahku, aku pasti membunuhmu. Nona Su, jika dengan sikap seperti ini, aku tidak bisa memastikan. Apakah yang akan dikirim berikutnya adalah jari ketua Su? Sekarang, aku beri kesempatan lagi, tanda tangani ini, dan kita bekerja sama. Semua akan baik-baik saja. Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Tidak menandatangani? Kalau begitu aku tidak bisa jamin, apakah berita utama Shanghai besok adalah tentang ketua Su tewas mengenaskan di dermaga. Kau mengancam nyawa ayahku. Bukan aku, Nona Su, ini kau yang mempertaruhkan nyawa ayahmu untuk membuktikan teguh pendirian MU. Nona Su, pikirkan baik-baik. Uang dan kekuasaan, nyawa ayahmu, semuanya tergantung pada keputusanmu. Jika aku menandatanganinya, ayah akan selamat. Tanda tangani saja, ayahmu akan baik-baik saja. Kau tetap akan menjadi Tuan Naga Hijau Shanghai. Dan akan mendapatkan kekayaan yang tak terhitung. Ayah, putrimu tidak berbakti, tapi putrimu tidak bisa menjadi pengkhianat yang menjual negara untuk keuntungan pribadi. Tidak mau terima baik, harus terima paksa. Apa kau tidak takut ayahmu? Takut. Tapi lebih dari kehilangan ayah, aku lebih takut ayah tahu putrinya menjadi pengkhianat yang menjual negara untuk keuntungan pribadi. Pengkhianat. Nona Su, jangan terlalu kasar. Yang kuat memangsa yang lemah, itu hukum alam. Omong kosong. Ini jelas logika perampok dari serigala Jepang seperti kalian. Wajar pedagang mengejar keuntungan, tapi harus menjaga batas negara. Jika bersekutu dengan musuh yang menyerang tanah air kita, itu lebih hina dari binatang. Hahaha, betapa kelatnya pemikiranmu. Kalau kau memang begitu teguh, aku akan memenuhi keinginanmu. Tahan Jia. Apa? Lepaskan aku. Nona Su, semoga di neraka mulutmu masih sekeras ini.
Berhenti. Huai Jin, kenapa kau datang? Gu Huaijin. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Berani sentuh orangku, hari ini kalian semua akan mati. Gu Huaijin, berani kau lukai aku? Penjajah perampok, pantas dibunuh oleh siapa saja. Percaya tidak, dengan satu perintahku, kau akan mati bersama seluruh keluargamu. Coba saja, lihat apakah perintahmu lebih cepat. Atau peluruku yang lebih cepat. Aku adalah jenderal khusus Jepang yang ditempatkan di Shanghai. Bahkan Gubernur Sang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau ini siapa? Aku hanya seorang preman, hanya bicara hidup dan mati. Pasukan pemerintah tidak bisa mengaturku. Baik, sangat baik, Tuan Gu. Mengapa kita harus bertengkar karena seorang wanita? Dia tidak bisa melakukannya. Banyak orang lain yang bisa. Lebih baik kita. Bisik-bisik satu. Gu Huaijin. Aku akan membunuhmu. Simpan dulu ucapan itu untuk nanti. Ini abunya di belakang. Sekarang sudah jadi abu. Tidak mungkin. Penjagaan di sana ketat. Kau tidak mungkin menemukannya. Taijun, semua barang di gudang barat kota sudah dibakar habis. Bagaimana kau bisa menemukannya? Kau pikir kegiatan kotormu di Tiongkok bisa disembunyikan? Sejak hari pertama kau menginjakkan kaki di Shanghai, orangku tidak pernah berhenti memata-matimu. Kau sudah merusak rencanaku. Aku sudah lama menunggu sampai semua barang ini dikirim ke gudang barat kota. Sekarang barangnya sudah hilang. Kau harus memikirkan bagaimana menjelaskan ini pada majikan Jepangmu. Aksi. Tembak mati mereka semua. Acu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayahku di mana? Chue. Ayah, bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Ini semua salah anakmu. Aku membuatmu mengalami ketakutan seperti ini. Yanchu, jangan kau menanjus. Ayah tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak terluka. Tidak ada. Tempat ini tidak aman. Orang-orang Nakamura bisa datang kapan saja. Kita pergi ke kediaman keluarga Gu untuk sementara waktu. Benar, ayah. Nakamura melarikan diri, tidak bisa dipastikan dia tidak akan balas dendam. Ayo kita pergi ke rumah keluarga Gu, di sana aman. Siapkan kamar tamu untuk Tuan. Baik. Hai. Apa yang kau lakukan, Gu Huaijin? Suer, nyawamu di matamu sendiri. Sampai seberapa rendah nilainya? Aku seharusnya menguncimu di dalam kamar, mengelas pintu dan jendela. Biarkan siapapun tidak bisa menyentuhmu, agar kamu aman. Sungguh, benar-benar tidak boleh ada lagi kesempatan berikutnya. Kamu tahu aku akan gila. Maaf, Gu Huaijin. Aku janji ini yang terakhir, sungguh tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Apakah kamu akan pergi? Kenapa kamu bilang begitu? Kamu sudah menyelesaikan Chuosun dan Su Huairu. Sekarang juga menyingkirkan Nakamura. Aku tidak punya nilai apapun bagimu lagi. Setelah memanfaatkanku, kamu membuangku seperti sampah di jalanan. Benar, kan? Aku harus membalas dendam ini. Jadi aku terpaksa memanfaatkan tanganmu. Jangan lanjutkan. Hanya dengan membalas dendam ini, aku bisa sepenuhnya menjadi milikmu tanpa ragu. Tunggu besok aku tanya ayah. Kita menikah, ya? Baik. Ayah, bangun pagi. Hom, sudah tua, tidur tidak nyenyak. Ayah. Aku dan Huaijin ingin segera menikah. Aku tidak setuju. Ayah, apa yang ayah katakan? Aku bilang aku tidak setuju. Huaijin, kamu naik dulu. Aku bicara dulu dengan ayah. Yanchu. Ayah sudah tahu semua yang terjadi sebelumnya. Pernikahan adalah urusan seumur hidup. Kamu tidak bisa mengorbankan hidupmu hanya untuk membalas dendam. Ayah, anakmu ingin membalas dendam Chuosun.
Tapi aku dan Gu Huaijin juga benar-benar ingin menikah. Kamu tahu siapa Gu Huaijin sebenarnya? Dia adalah tokoh bawah tanah terkenal di Shanghai. Orang luar bilang dia kejam, pembunuh tanpa ampun. Yun Chu, orang seperti dia, kita tidak bisa berurusan. Ayah, jangan hanya dengar kabar burung. Kalau bukan anakmu yang mengaku, ayah akan tahu. Anakmu adalah King Long. Kamu. Gu Huaijin mungkin keras kepala dan otoriter, tapi dia juga orang yang rela berkorban untukku, rela dimanfaatkan. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Ayah, anakmu mohon, jangan hanya dengar kabar burung. Lihat apa yang dia lakukan untukku, ya? Baik, ayah setuju. Terima kasih, ayah. Ayah sudah menatap seperti ini sejak pagi. Gu Huaijin, bisakah dia menanganinya? Biarkan pelayan yang mengurus hal-hal seperti ini. Tanganku ini terbiasa memegang senjata. Jarang ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bersih untukmu. Ini. Santai bahumu, mata, bidikan, target, 3 titik sejajar. Melenceng lagi. Untuk pertama kali, lumayan. Sebenarnya, buat apa repot-repot seperti ini? Aku, Gu Huaijin, apa yang ingin kulakukan? Tidak pernah butuh pengakuan orang lain. Tugasku adalah menangkapmu, mengurungmu, itu saja. Gu Huaijin, itu ayahku. Apakah kau tidak ingin mendapatkan restu keluarga? Apa yang kau inginkan? Aku rela, tapi jika ada yang menghalangi kita bersama, aku pasti akan menyingkirkan mereka semua. Tidak mungkin. Ayahku pasti tidak akan menjadi penghalang di antara kita. Acu, jangan marah. Aku berjanji. Aku akan memperlakukan paman dengan baik. Ayo, lanjutkan. Di zaman kacau ini, kau harus punya kemampuan untuk melindungi diri. Ini surat dari ayah untukku. Yun Chu, putriku, membaca surat ini seolah bertatap muka. Mengenai Gu Huaijin, ayah memang bersikap tidak adil. Perhatiannya padamu, ayah melihatnya jelas. Di zaman kekau ini, ada seseorang yang bisa melindungimu, ayah tidak punya permintaan lagi. Pernikahanmu dengan tuanku, ayah, melihat dari surat ini. Menyetujui. Ayah, terima kasih. Paman Li. Nona. Paman Li, di mana Gu Huaijin? Oh, Tuan Muda, dia bilang ada urusan mendesak di geng. Baru saja pergi, baru akan pulang malam nanti. Baiklah, tunggu dia pulang, beri kejutan. Mengerti? Aku akan menunggunya. Nona, ada masalah. Ada apa dengan dagang? Bukan kamar dagang, Tuan. Ayahku, apa yang terjadi? Ayah. Ini lambang geng Gu Huaijin. Nona. Bicara. Nona, aku berjaga malam tadi, melihat Tuan Gu datang. Gu Huaijin. Dia datang untuk apa? Hamba tidak tahu, hanya mendengar mereka di ruang belajar. Ada suara pertengkaran. Bertengkar? Ya, setelah itu Tuan Gu pergi. Lalu Tuan. Nona Su turut berduka. Kamu berani datang ke sini? Nona Su, jangan terlalu bermusuhan. Aku datang untuk memberitahumu kebenaran. Kebenaran apa? Yang membunuh ayahmu adalah Gu Huaijin. Tidak mungkin. Kau pikir aku akan percaya pada kata-kata anjing penjajah sepertimu? Nona Su tidak percaya padaku tidak apa, tapi kata-katanya. Harusnya kau percaya. Akiang. Nona. Tuan tadi malam pulang dari rumah Su dengan marah. Katanya ketua Su tidak setuju dengan pernikahan ini.
lalu mengambil pisau dan pergi, bilang akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin. Coba kau pikir lagi. Gu Huaijin memang dikenal kejam. Tapi jika ada yang menghalangi kita bersama, aku pasti akan menyingkirkan mereka semua. Gu Huaijin. Benar-benar kau. Di mana Acu? Tuan, Ketua Su, dia mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi dengan Paman Su? Ketua Su sudah meninggal. Di mana Acu? Nona Su pulang ke rumah Su sore tadi. Dan tidak pernah kembali. Keluarga Su bilang dia hilang. Bagaimana bisa? Bos, orang di pintu bilang tahu kabar Nona. Ingin bertemu denganmu. Tuan Gu, Tuan kami bilang, jika kau ingin bertemu Nona Su, datanglah sendirian ke gudang tua di barat kota. Siapkan mobil. Tuan, ini pasti jebakan. Kau tidak boleh pergi sendirian. Bahkan jika itu sarang naga, aku harus pergi. Gu Huaijin. Kenapa kau membunuh ayahku? Kau bilang aku membunuhnya? Masih mau berpura-pura? Lambang kepala serigala di pisau itu. Siapa lagi selain kau? Bukan aku, Acu, aku tidak melakukannya. Lalu kenapa kau pergi ke rumahku? Aki yang sudah memberitahuku, kau membawa pisau. Marah-marah keluar dan bertengkar hebat dengan ayahku. Ayahku. Ayahku sudah setuju kita menikah. Kau bilang Paman Su setuju? Sayangnya, dia tidak bisa melihatnya lagi. Acu, dengarkan penjelasanku. Jangan mendekat. Aku tidak mau percaya lagi pada ucapanmu. Bagus, Nona Su. Jangan ragu terhadap pembunuh ayahmu. Acu, percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukannya. Tembak dia, Nona Su, bunuh dia. Semuanya akan berakhir. Hal, Nakamura Yuhi, kau pikir rencanamu sempurna tanpa celah? kau sudah tahu? Sejak kau menginjakkan kaki di rumahku, aku sudah tahu. Semua ini adalah rencanamu. Bagaimana mungkin? Saksi dan bukti ada semua. Bagaimana kau bisa? Saksi. Bukti. Jika bukan karena ayahku yang meninggalkan petunjuk sebelumnya. Mungkin. Aku sudah terjebak dalam rencanamu. Isyarat ini. Yunchu, hari ini ayah telah menuduhmu. Kenapa tidak kau beritahu ayah? Tidak apa-apa, Yunchu percaya suatu hari ayah akan menjatuhinya. Tidak bisa, kebenaran bisa terlambat. Jika terlambat, tidak akan sempat, mari kita buat kode rahasia. Nanti, jika ayah menuduhmu lagi, tunjukkan isyarat ini pada ayah, ayah akan mengerti. Isyarat ayahku itu memberitahuku bahwa ada yang tidak beres. Semakin semua bukti mengarah ke Gu Huaijin, semakin kecil kemungkinan dia yang melakukannya. Nakamura Yuhi. Kau tidak hanya membunuh ayahku, kau juga ingin aku membunuh orang yang paling kucintai. Sungguh licik, satu panah dua sasaran. Hanya dengan kemampuanmu, kau pikir bisa menipu Yunchu kami? Acu, maafkan aku. Aku gagal melindungimu dan ayahmu. Bukan salahmu. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk membalas dendam ayahku. Aku akan membunuhnya sekarang. Tidak boleh, Huaijin. Nakamura licik, kita harus memastikan serangan mematikan. Jangan biarkan dia mendapat kesempatan lagi. Kalau dia ingin melihat kita saling membunuh, mari kita manfaatkan rencananya. Pancing dia keluar. Nona Su, Ampun, aku akan memberimu berapapun uang yang kau mau.
Yunchu. Membunuhnya sekarang terlalu mudah. Dia terlibat dengan penempatan pasukan Jepang di Shanghai. Serahkan dia ke komandan untuk mengorek lebih banyak informasi. Itu lebih penting daripada membunuhnya. Yunchu. Saat dia sudah tidak berguna lagi, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk membalas dendam ayahku. Tenang saja. Aku akan membuatnya menderita selama waktu ini. Kami berhutang budi padamu kali ini. Nona Su, tenang saja. Aku akan menginterogasinya sendiri. Seluruh Shanghai akan mengingat pengorbananmu. Ayo pergi. Acu. Gu Huai Jin. Sudah Pak. Acu. Ayo pulang.